Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian, bahwa pemeliharaan Tuhan kepada kita ini purna. Maksudnya, Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi memelihara hidup kita sampai nanti Ia datang kembali atau kita kembali menghadap kepadanya. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan hari ini, janganlah kita pernah khawatir akan kehidupan kita, dan jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Beri kami pengertian yang baru.
tentang penyertaan Tuhan yang paripurna kepada kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sampai kami kembali kepadamu atau Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 10 ayat 35. Lukas 10 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Inilah cerita tentang orang Samaria yang murah hati, yang menolong orang yang dirampok sampai setengah mati dianiaya dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko adalah kota, disebut kota pohon kurma, kota dagang. Dari Yerusalem ibu kota, ke Yeriko itu berarti orang itu seorang pengusaha. Karena itu dia kemudian dirampok di tengah jalan. Tentu perampok itu lihat bagaimana orang itu pakaiannya, bagaimana cara jalannya, bagaimana, atau mungkin dia menunggang keledai atau seperti apa. Kemudian dia dianiaya, dirampok habis-habisan, ditinggalkan, kata firman Tuhan, setengah mati. Lewatlah imam di situ. Imamnya menghindar dari pinggir jalan. Banyak macam alasan. Jangan kita langsung menyalahkan imam itu dan kemudian lewat juga orang Lewi juga buat yang sama. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi mari kita sungguh-sungguh sadar akan hal itu. Mungkin mereka takut jangan-jangan itu dijadikan umpan untuk nanti mereka akan dirampok juga. Kedua, ada hukum dalam Taurat, kalau orang itu sudah mati, kalau imam mau bertugas, orang Lewi mau bertugas, dia tidak boleh menyentuh mayat atau jenazah. Jadi jangan kita langsung menghakimi mereka. Tetapi datang yang ketiga, itu orang Samaria. Tentu dia melukiskan Yesus. Tetapi bukan hanya itu. Dia kemudian, kalau kita melihat dia buat apa dengan orang yang tadi dianiaya itu, maka kita sadar bahwa apa yang terjadi, bahwa dia kemudian membasuh luka dengan anggur. Anggur itu dia mau jual, tapi karena anggur mengandung alkohol, dia tahu itu, kemudian dia gosok dengan lap dengan anggur itu supaya ada antiseptik pada lukanya. Kemudian dia urapi dengan minyak. Minyak itu juga minyak zaitun, dia mau jual itu. Tapi dia ambil dan urapi supaya bengkaknya hilang. Kemudian dia balut dengan kain. Kain itu juga bukan kain perban. Kain itu mau dia jual juga. Jadi orang ini sudah berkorban sedemikian rupa. Lebih daripada itu, orang ini sudah setengah mati. Jadi dia tidak bisa kemudian diajak naik keledai. Dan mungkin juga keledainya tidak kuat. Tetapi orang itu dia taruh di atas keledai, dia tuntun. Dia berkorban apa? Tenaga. Tentu dia terlambat sampai ke ibu kota. Tetapi dia, dalam arti kata, dia berkorban waktu, habis waktu dia di jalan. Itulah yang amat sangat perlu kita pahami hari ini. Saudara pemirsa, kalau sudah mau bantu orang, sudah harus siap apa? Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang dan harta untuk bantu orang. Tapi dengar baik apa saya katakan, saudara belum pernah dengar, ya. Itu tadi orang Yahudi, dan yang bantu itu orang Samaria. Nanti saudara silakan baca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria. Ketika dia buka mata, lihat itu orang Samaria, maka dia kemudian usir orang Samaria yang bantu dia.
Korban apa? Perasaan. Biasanya korban perasaan jauh lebih berat daripada korban waktu, tenaga, dan uang. Mari sudah perhatikan baik-baik apa yang saya katakan hari ini. Jadi mari kalau mau tolong orang, siap berkorban apa saja. Dan tadi saya sudah mulai katakan pada saudara sekalian ayat ini tadi. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Inilah ayat yang dipakai oleh tenaga medis Kristen. Mereka percaya, dan saya harap yang mendengarkan menyaksikan program ini ada ponakan, ada cucu saya yang menjadi perawat, bidan atau dokter. Dengar baik, kalau sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain, maka Tuhan akan memberi bonus kepadamu pada waktu engkau kembali menghadap Tuhan, atau belum kembali lah. Sekarang ini Tuhan akan beri bonus khusus kepadamu karena Ia mengasihi engkau dan mengasihi orang yang engkau layani, engkau rawat. Tetapi pesan yang paling penting untuk kita ialah bahwa Tuhan memberkati kita, menolong kita secara paripurna. Dia tidak pernah hanya menolong, sekedar menolong sekarang, tapi Dia akan menolong terus-menerus, memberkati terus-menerus. Sudah ingat ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan memberi mereka makanan mana dari surga itu selama berapa? 40 tahun. Saya sudah hitung. Itu jumlahnya sekitar antara 1.700-an triliun rupiah. Oh, luar biasa sekalian. Itu berkat Tuhan yang paripurna. Kalau Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, Tuhan berkati saudara dengan kesehatan yang paripurna. Kalau Tuhan beri saudara kebahagiaan, Tuhan juga memberi kebahagiaan yang paripurna, yang berjangka panjang sampai akhir perjalanan hidup saudara sekalian. Beruntunglah engkau punya Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya kami bersyukur, berterima kasih karena kami punya Yesus yang melayani kami, mengasihi kami, memberkati kami, menolong kami, menyembuhkan kami, memberi kami kebahagiaan secara paripurna. Dan Engkau tidak pernah berhenti menolong kami sampai Engkau datang kembali, atau sampai kami pulang menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.